Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi ini kita di pertemuan ke-13. Kita tinggal satu kali pertemuan di minggu depan sebelum UAS ya. Saya review kembali bahwa deskripsi mata kuliah ini membahas bagaimana kita memanage lalu lintas di jalan dan persimpangan supaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, keselamatan, dan kesehatan. Nah, dengan melakukan MRLL sebagaimana materi pembelajaran hari ini. Kemampuan yang diharapkan dari pertemuan hari ini adalah teman-teman dapat menjelaskan apa itu MRLL, lingkup dan tahapannya dari perencanaan, pengaturan, dan rekayasa hingga pengawasan. Yang nantinya pengawasan ini menjadi input dalam perencanaan. Siklusnya berulang terus seperti itu. Nah, untuk metode pembelajaran kali ini lebih banyak teori karena mendasari aspek normatif dan benchmarking ya. Namun dengan tetap tanya jawab dua arah, mahasiswa bertanya, dosen menjawab, dan sebaliknya. Dan untuk tugas akan disampaikan di mata kuliah praktikum. Sedangkan untuk penilaian bobot MRL ini sangat tinggi, 15% karena muara dari analisis dalam manajemen lalu lintas ada di MRLL. Oh ya, terdapat perbedaan RPS dengan rencana perkuliahan karena antrian dimajukan sebelum UTS, sehingga analisis simpang memang kita fokus setelah UTS. Sehingga kalau dilihat di RPS itu pertemuan 15 itu sudah ada di atas. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan analisis kinerja jalan, analisis kinerja simpang tak bersinyal, dan terakhir analisis kinerja simpang bersinyal. Nah, dari ketiga materi tersebut itu menjadi salah satu bagian dalam melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Untuk teman-teman yang cita-citanya ada di PNS di perhubungan, ini yang kalian lakukan jika ditempatkan di bidang lalu lintas. Kalau ditempatkan di bidang angkutan, tidak terlalu. Kalau ditempatkan di bidang DALOP, pengendalian dan operasi, ini juga masuk bagian ini. Saat ini MRLL itu dinaungi dari Undang-Undang 22 2009, turunannya ada PP 32 2011, kemudian ada aturan teknisnya di Permen 96 2015 tentang manajemen rekayasa lalu lintas. Nah, dari PP itu kita ketahui bahwa MRLL, jadi apa yang kalian akan lakukan di dinas, itu tahapan awal adalah perencanaan. Dari perencanaan timbullah pengaturan. Jadi perencanaan yang disetujui nantinya akan muncul pengaturan. Dari pengaturan ini pastinya akan timbul rekayasa, baik itu perekayasaan lampu lalu lintas, perekayasaan geometri, namun tidak sampai bangun ya, hanya perbaikan geometri. Pemberdayaan ini kaitannya dengan siapa kelembagaan yang akan melaksanakan MRLL, hingga terakhir dilakukan pengawasan dan evaluasi. Meliputi apa saja di perencanaan? Yang pertama adalah identifikasi masalah lalu lintas. Di perkuliahan awal kita sempat membahas mengenai apa itu lalu lintas, kemudian analisis kinerja jalan dan simpang, kalian sedikit tahu tentang manajemen atau masalah lalu lintas. Identifikasi itu cukup nanti kalian melihat kondisi, jadi baru melihat. Nah, nanti ada slide yang lebih jelas apa yang harus dilakukan saat identifikasi. Kedua adalah inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas. Ini yang kemarin tiga itu kalian lakukan. Mulai dari inventarisasi adalah survei, analisis adalah yang sudah dilakukan. Kemudian yang belum kalian lakukan di sini adalah inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang. Tiga kuliah ini belum dilakukan. Tapi waktu dasar-dasar transportasi itu yang sudah kalian lakukan. Waktu kalian survei asal tujuan perjalanan dari suatu guna bahan, itu sudah kalian lakukan. Tapi waktu itu dominan untuk pergerakan orang. Kalau pergerakan barang sama.
Metode yang lain waktu itu disampaikan juga bisa dengan metode roadside interview. Jadi menghentikan kendaraan kemudian menanyakan asal tujuan mereka sehingga kita tahu kebutuhan angkutan untuk masing-masing ruas jalan. Kemudian analisis ketersediaan dan daya tampung jalan. Nah, kalau yang kalian lakukan kemarin tadi saya sebut sebagai analisis lalu lintas itu bisa di-split. Yang kaitannya volume itu adalah situasi arus lalu lintas. Tapi waktu kalian hitung biometri, dianalisis jadi kapasitas, itu masuk daya tampung jalan. Nah, yang belum dilakukan lagi dan kayaknya tidak dilakukan di mata kuliah ini maupun sebelumnya adalah ketersediaan dan daya tampung kendaraan. Ini surveinya adalah menghitung berapa penumpang, berapa barang di dalam kendaraan. Itu tidak dilakukan di kampus kita ini, di prodi kita. Jadi itu surveinya itu kalian naik di dalam angkutan, kemudian menghitung berapa jumlah penumpang yang sudah di dalamnya, kemudian nanti dia turun, dia naik, itu nanti dicatat di mana lokasi dia turun, dia naik. Nah, mencatat lokasi dia turun, dia naik itu nanti kaitannya ke ini kebutuhan angkutan orang. Tapi kalau di dalam itu nanti kaitannya kendaraan ini melebihi kapasitas atau tidak. Demikian juga terkait barang, overload, overdimension atau tidak. Kaitannya nanti untuk optimasi. Oh, ternyata yang ngangkut kebanyakan itu sedikit, sehingga bisa dioptimasi untuk load factor yang lebih tinggi. Untuk angkutan orang, kalau load faktornya tinggi, mungkin jenis kendaraan massal yang perlu direkomendasikan. Nah, ini masih pada tahap rencana. Yang berikutnya adalah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini nanti akan dicari kenapa sering terjadi kecelakaan dan sebagainya. Kita juga nggak bahas ini di mata kuliah ini. Kemudian berikutnya ada analisis dampak lalu lintas. Jadi atas perkembangan guna lahan atau atas forecasting analisis ke depan, kira-kira dampak yang ditimbulkan oleh lalu lintas itu seperti apa? Nah, di sini akhirnya terdapat dua percabangan. MRLL dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang sudah ada. Jadi saat kamu mengidentifikasi masalah tadi, itu kan menemukan masalah atau potensi masalah ke depan dilakukan oleh MRLL. Sedangkan di kementerian itu ada lagi subdirektorat yang membahas tentang andalin. Andalin adalah dampak yang akan ditimbulkan jika ada pembangunan baru. Jadi misalkan kalian nanti dari pengusaha mau bangun gedung, mau bangun pelabuhan khusus dan sebagainya, yang kiranya akan menimbulkan dampak, nantinya harus wajib izin, dan itu namanya andalin. Nah, sedangkan kalau ada masalah, kalian lapor kepada pemerintah, maka pemerintah harus melakukan MRLL. MRLL ini dia didorong untuk mencapai pada tingkat pelayanan yang ditetapkan. Dalam Peraturan Menteri 96 tahun 2015 itu dikasih untuk jalan arteri primer maksimal adalah D, arteri sekunder minimal C, kolektor primer maksimal C, kolektor sekunder C, nanti lokal kalau salah B atau apa. Nah, itu ditetapkan oleh pemerintah. Namun kadang-kala kita melakukan MRL ini di dalam suatu kawasan industri yang bukan milik pemerintah, si pemilik kawasan industri yang berhak menetapkan mengenai tingkat pelayanan jalan. Tapi simpang belum ada penetapannya. Penetapan untuk simpang dia belum ada. Nah, setelah kita dapatkan gap antara tingkat pelayanan yang ditetapkan dengan kondisi analisis yang di atas, disinilah kalian harus mengusulkan rencana kebijakan.
supaya kebijakan kamu bisa menurunkan dampak, meningkatkan kinerja jalan menjadi di bawah dari penetapan tingkat pelayanan maksimal. Silahkan jika ada pertanyaan sebelum lanjut pada analisis. Mangga, Pak, silakan. ini nanya aja Pak, kalau kan tentang identifikasi ya. Terus kalau misalnya tentang pembangunan infrastruktur jalan itu berarti dikelolanya sama perhubungan atau sama siapa? Oke, pertanyaan bagus. Saya tadi lupa juga menyampaikan. Jadi, MRLN ini adalah upaya awal untuk mengatasi permasalahan lalu lintas. Jadi nanti di akhir perkuliahan akan saya sampaikan bentuk-bentuk MRLN. Itu upaya awal karena upaya paling murah. Saat identifikasi masalah, kemudian nanti dianalisis dan didapatkan solusi MRLN tidak menyelesaikan, maka ranahnya masuk ke peningkatan. Peningkatan sudah tidak masuk ke MRLN. Peningkatan itu berarti contoh, kalau kaitan kerusakan harus di beton, maka perubahan jenis perkerasan. Kalau lebarnya ternyata perlu diperlebar, berarti itu peningkatan. Untuk simpang, misalkan dengan MRL sampai pada pemasangan simpang bersinyal tidak juga menyelesaikan masalah, harus dibangun flyover atau underpass. Itu peningkatan. Yang melakukan sesuai dengan kewenangan. Semua itu masuk ke ranah menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan. Kita masuk ke analisis. Ini yang sudah kalian lakukan, cuman ada yang belum. Itu sesi-sesi yang bawah. Ini pun dibagi sesuai kewenangan yang gubernur bupati nanti keseluruhan di sana ya. Jadi pertama, setelah tahu ada masalah awal, kemudian dilakukanlah tindakan identifikasi. Jadi setelah masalah terkumpul, biasanya itu mereka melakukan pembobotan. Kalian juga dengar mata kuliah AMK. Dilakukanlah pembobotan. Mana yang harus ditangani lebih dulu. Nah, kemudian di situ yang menjadi prioritas, kemudian dilakukan tindakan ini, yaitu identifikasi. Volume lalu lintas kemarin kami sudah survei. Komposisi jenis kendaraan kalian sudah survei. Variasi lalu lintas yang tidak kalian survei. Variasi itu maksudnya gini, kalian survei dari biasanya bisa 24 jam hari kerja, hari libur, sehingga tahu fluktuasi. Nanti ini bermanfaat untuk melakukan manajemen lalu lintas. Misalkan contoh, ini yang saya contohkan real ya, di Jepara waktu itu sebelum pukul 7 di setengah 7 lah, itu lalu lintas itu langsung jedul. Nah, tapi jam 7.30 langsung hilang. Berarti apa yang harus dilakukan pemerintah? Kenapa nggak saya tarik? Jadi mulai jam 6 sudah mulai tinggi, setengah 7 nggak setinggi yang kemarin, kemudian sampai lebih dari jam 8 ke jam 9, sehingga jalan itu ya rame tapi kok sampai yang crowded gitu. Sampai waktu itu untuk akses satu industri dijaga 15 petugas dengan pergerakan yang nggak jelas. Lajurnya kan sebenarnya kanan gini kan. Nah itu nanti ada yang sini lurus, ada yang dari sini masuk ke sini, jadi nggak jelas. Nah akhirnya dikumpulkanlah zona-zona yang menimbulkan bangkitan tarikan yang tinggi, kemudian disepakati dengan membuat pola pergerakan asal tujuan perjalanan sehingga tahu kira-kira dia mulai crowded ke mana, disimulasi dengan software phishing juga bagus atau hanya sekadar intuisi itu. Akhirnya sepakati industri ini kamu mulai masuk karyawan jam 6, industri yang di sini setengah 7, industri yang di sini jam setengah 8. Ini udah dipecah sehingga tahun atau 2 tahun kemudian saya ke sana, lalu lintas tuh lancar.
petugas yang dulunya 15 personil itu berkurang sampai separuh. Lalu lintas lebih, tapi ya itu keramaiannya jadi lebih lama. Itu untuk data variasi lalu lintas. Distribusi arah itu juga penting. Di MRL yang kemarin kita sempat bahas, kalau belok kanannya sedikit kan nggak perlu dibelokkan kanan, disuruh lurus nanti U-turn di depan. Pengaturan arus lalu lintas dilihat fase, kemarin sudah ya, fase dan green time. Nah, dari situ nantinya, oh ternyata mana yang harus ditinggikan setelah kita tahu volume lalu lintas per distribusi arah. Kecepatan dan tundaan lalu lintas. Kecepatan ini buah si malakama. Rendah masalah, tinggi masalah. Rendah bikin macet, tinggi bikin kecelakaan. Tahu tren pertumbuhan yang tahun-tahun sebelumnya, tahu isu-isu strategis. Contoh isu strategis itu, jalan ini padat, tapi nanti akan ada jalan tol. Jalan ini padat, tapi pemerintah sebentar lagi mengembangkan layanan angkutan umum. Nah, itu akan mempengaruhi berapa persentase pertumbuhan kendaraan. Nah, itu teman-teman. Yang kalian lakukan kemarin baru pada tahap hingga muncullah kinerja saat ini, belum untuk kinerja yang akan datang. Tapi di template-nya kemarin sudah ada angka pertumbuhan. Tinggal kalian masukkan pertumbuhannya berapa, kalian akan tahu, oh ternyata jalan saya 5 tahun lagi sudah jenuh. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu nanti yang ada di mata kuliah akhir kita. Ya, hari ini berarti di slide terakhir MRLL. Nah, ini yang juga kemarin kalian lakukan, tapi dengan metode yang kita sebut sebagai home interview ya. Kalian menanyakan orang di pusat kegiatan itu dengan asal tujuan kemana, kemudian kalian menghitung berapa yang masuk dan keluar pada waktu itu, menggunakan jenis kendaraan apa. Ini di semester 1, kalian sekarang semester 6. Nggak tahu masih nempel atau sudah menguap gitu ya. Kemudian waktu itu kalian cepet nanya juga kan, dia kesini lewat jalan mana kan? Ya. Nah ini, nah kebutuhan kendaraan ini setelah kalian analisis, kira-kira dengan misalkan kalian nawarkan angkutan umum, dia mau naik atau tidak? Nah itu nanti ada survei lagi. Kemarin Gubernur Jawa Barat itu bersurat kepada MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, kemudian dilimpahkan ke MTI Jawa Barat, integrasi moda dan transportasi di Jawa Barat. Nah, nantinya kebutuhan kendaraan ini nanti menjadi penting. Dengan asal tujuan itu, kendaraannya mau apa? Mau seperti sekarang, kendaraan kecil, kendaraan pribadi. Atau pemerintah akan mengembangkan busway yang lebih masif gitu untuk didorong, atau malah ide yang dulu sangat prestisius LRT akan dikembangkan kembali, kita nggak tahu gitu ya. Nah ini kaitannya kebutuhan kendaraan. Setelah tahu berapa yang akan bergerak, kemudian menentukan jenis kendaraannya apa, akan tahu jumlah kebutuhan kendaraan. Jumlah kebutuhan kendaraan menjadi lalu lintas. Ini tahap berikutnya. Kemudian ini sudah kalian lakukan analisis ketersediaan dan daya tampung jalan. Berapa kapasitas jalannya? Kemudian apakah dengan volume yang sekarang masih bisa atau tidak? Ini ya, existing. Sukanya di kita itu pakai bahasa agak keren sedikit gitu ya. Existing itu saat ini. Bener, kalian tahu existing itu saat ini? Tahu. Aman. Khawatirnya kadang kan nggak ngerti kalau orang awam ya. Berarti kalian sudah nggak awam. Kemudian berikutnya yang akan datang. Tapi perlu dicatat juga semua tren kaitannya yang akan datang. Nggak bisa dengan pengembangan wilayah, transportasi, termasuk juga perkembangan penduduk. Karena Jepang mungkin membuat tren pertumbuhan lalu lintas itu turun.
karena pertumbuhan penduduk dia. Nah, setelah kita tahu kondisi yang existing dan yang akan datang, kita buat pisau. Jadi kalian juga punya data, set gitu kan dalam bentuk grafik. Buat pisau pemotong yang disebut sebagai tingkat pelayanan. Kalau terpotong, berarti masalah kan yang harus diselesaikan. Apa saja pisau pemotongnya? Pertama adalah kinerja jalan, rasio antara volume dan kapasitas atau PCR, kecepatan, waktu kerja mana. Kalau di yang kalian lakukan kemarin itu kira-kira akan bisa keluar waktu perjalanan nggak? Yang kalian analisis kinerja ruas, kinerja simpang, keluar waktu perjalanan nggak? Enggak kan? Kurang. Kalau untuk kecepatan masih bisa, karena ada sebuah grafik hubungan antara PCR dengan kecepatan. Tapi kalau waktu tidak, sehingga di semester 7 kalian bisa mengambil mata kuliah 7 ya kayaknya, permodelan transportasi. Itu nanti akan keluar waktu, kebebasan bergerak. Nah, keamanan keselamatan ini juga tidak bisa. Keselamatan bisa dihitung dari konflik yang kemarin, konflik yang memotong itu nanti dikalikan bobot dengan volume misalkan, sama merging. Nah, dengan pengaturan yang berbeda nanti bobotnya berapa gitu, dibandingkan itu bisa. Oke, berikutnya kita masuk ke pengaturan dan perekayasaan. Setelah tadi ada kebijakan, maka perlu dilakukan pengaturan. Apa itu pengaturan? Ya salah satunya kalau di lalu lintas caranya ngatur pakai apa? Rambu. Apa? Rambu. Kamu tadi bilang apa? Oh, sama. Enggak dengar ya. Tadi ada apa? Traffic light. Oke, rambu dengan traffic light berbeda. Ada yang lain? Orang juga bisa. Biasanya yang bisa melakukan pengaturan di lapangan itu ke polisi. Ya. Sehingga di sini dikasihlah rambu, perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk. Perintah itu biasanya warnanya biru, larangan biasanya warnanya merah, peringatan warnanya kuning, petunjuk juga hijau. Itu ya. Nah, itu nanti dia kewenangannya dari perhubungan. Kemudian setelah diatur, butuh nggak perekayasaan? Ada perbaikan geometri atau tidak? Masuk di perekayasaan, perbaikan geometri. Jas, perbaikan, bukan peningkatan. Karena tadi MRL adalah yang paling murah. Tergantung bentuk maupun dimensi. Pengadaan dan pemasangan perbaikan pemeliharaan peralatan jalan yang berkaitan langsung dengan penggunaan jalan meliputi inventarisasi dan sebagainya. Detailnya terkait penerapan jalan kalian bisa buka di pasal 33 atau ada juga peraturan menterinya. Nah, ternyata juga saya jarang perhatiin sih, cuman dari pengalaman kemudian disampaikan oleh kawan perhubungan, rambu lalu lintas bentuknya itu berbeda berdasarkan kecepatan rencana jalan. Semakin tinggi kecepatan rencana, ukuran rambu semakin besar. Tapi saya dengar ada yang jauh kecil. Semakin besar, karena semakin besar, waktu sedikit yang kita gunakan itu bisa memotret rambu. Walaupun pada kenyataannya kalian buta rambu. Ya, saya nggak buta karena bidang saya kan, tapi melanggar kadang. Oke, kemudian optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas, pengaturan lalu lintas di ruas jalan, perekayasaan yang searah, dua arah, persimpangan banyak ya kemarin yang sudah kita bahas, U-turn, bla bla. Kemudian penertiban lajur jalan, kaitannya ada parkir, ada PKL. Penertiban hambatan samping sama hambatan samping itu kalau lajur jalan itu berarti dia harus menggunakan jalan gitu.
Kalau hambatan samping di luar badan jalan tapi bikin hambatan. Berikutnya, nah ini bentuk-bentuk MRLL ada di PP 32 2011 pasal 60 sampai 78 yang bicaranya dia tentang pembatasan. Jadi pembatasan ini contoh kayak roda 2 nggak boleh masuk, bus tidak boleh masuk, nah itu pembatasan. Kemudian jam sekian sampai jam sekian tidak boleh masuk, nah itu pembatasan. Banyak itu diatur dalam 60 sampai 78. Di peraturan Menteri 96 tahun 2015 pasal 4 juga disebutkan manajemen rekayasa lalu lintas dengan berbagai cara. Itu ada di Permen 96 2015. Nah, ini kalau saya ambil dari bab 4 yang tadi PP 32 2009 terkait pembatasan apa saja, tadi sempat saya sebutkan kawasan tertentu pada waktu dan jam tertentu. Nggak boleh melakukan pembatasan seluruhnya, itu nggak boleh, kecuali nanti dapat hak diskresi. Contoh, Kota Semarang itu punya diskresi. Truk dari selatan itu nggak boleh masuk kota, jadi semuanya harus masuk tol, terus keluar lagi di karena alasan mereka akses untuk masuk kotanya itu terlalu berbahaya. Tapi kalau nggak dapat diskresi itu nggak boleh. Yang dilakukan adalah Kota Semarang juga melakukan untuk dari arah timur, karena biometrinya datar, dia tidak boleh memaksakan, jadi dia hanya bisa menetapkan sebelum jam 9 atau 8.30 itu kendaraan angkutan barang nggak boleh masuk Kota Semarang. Jadi dia harus parkir di jalan. Nah sekarang itu diikuti oleh kabupaten di sisi barat Semarang, Kabupaten Kendal. Nah yang baru saya tahu, aku pikir yang nggak boleh masuk adalah yang kendaraan dimensi besar. Ternyata karena bunyinya angkutan barang, pun angkutan barang nggak boleh masuk. Oh nggak boleh ya mas? Nggak boleh karena dia angkutan barang. Tidak boleh masuk pada kawasan tertentu. Bandung melakukan itu juga kan, terang nggak boleh masuk kawasan ini. Solo itu angkutan barang nggak boleh masuk kota, maksimal yang boleh itu dengan beban 4,5 ton. Jadi double, terbesar nggak boleh. Jadi harus ditaruh di luar, dipindah ke truk yang kecil untuk masuk ke dalam kota. Kecuali jalan lintasnya ya itu nggak boleh. Kemudian pada kawasan tertentu, waktu tertentu, jalan tertentu, sepeda motor. Jarang loh sepeda motor dilarang masuk ke suatu tempat ya. Itu yang ingat satu-satunya itu yang dilakukan Pak Ahok. Yang mana sepeda motor nggak boleh masuk Monas, sekitaran Monas. Pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan. Nah kalau ini di beberapa tempat bus-bus antar kota itu seringkali dia nggak boleh masuk ke dalam kota, sehingga angkutan perkotaannya bisa dapat demand juga gitu, pembagian share. Tapi pada jam-jam tertentu di mana angkutan kota sudah beroperasi, bus ini boleh masuk. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian ruang kendaraan tak bermotor, kalau ini buahnya. Kemarin saya di Palembang itu juga ada rambu becak tidak boleh masuk jalan besar. Di Jakarta banyak sekali. Kemudian terakhir ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal. Jadi dia membatasi yang boleh parkir. Di sini kayak jarang diterapin ya. Kamu boleh parkir tapi maksimal sekian waktu. Lebih dari itu kamu denda. Kayak agak jarang sih. Tapi itu bisa diterapkan. Kalau pengen tahu detailnya, kalian bisa baca itu tulisannya ada pasal sekian gitu. Kalau kalian rajin membaca, yang Islam tidak ikro.